Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Alhamdulillah. Ustazah Maisyaro, mumpung masih Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin Ustazah. Sama-sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Baik. Kullu amin wa antum bi khair. Amin. Ustazah Maisyaro, untuk pagi hari ini kita akan membahas refleksi Hari Kartini, begitu ya Ustazah? Iya, kebetulan kan Anjir. 21 kemarin melawan lupa. Betul. Tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini. Aku Kartinian dewe loh itu. Masya Allah. Saya pas menyambut tamu itu Anjir. ya pakai busana itu. Masya Allah, karena kebetulan pas hari Ahad ya Ustazah ya? Iya. Baik, siap. Habis gelap terbitlah terang Ustazah Maisyaro. Tafadhal Ustazah. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamda yu'afini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai dengan detik hari ini. Alhamdulillah, di Selasa 23 April 2024, alhamdulillah bertepatan dengan 14 Syawal 1445 Hijriah. Semoga saja hati kita ini terus keterpautan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah akan tetap tertancap di dalam dada kita untuk bekal kita menuju husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, membimbing kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan terang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang perlu kita ketahui bersama para pendengar sekalian, apa yang dituliskan catatan-catatan dari perjuangan Raden Ajeng Kartini, sehingga saya mengambil topik pagi hari ini, habis gelap terbitlah terang, tidak lain itu adalah Al-Quran. Jadi yang perlu kita ketahui, semangat Raden Ajeng Kartini itu adalah belajar dan belajar. Sudah iqra, terus membaca lingkungannya sampai perjuangannya terus yang kita upayakan tidak akan terlupakan, tapi terus menjadi penyemangat terutama kaum ibu, kaum istri dan para wanita yang tidak lain hakikatnya itu semuanya sudah dijunjung tinggi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Islam itu hadir. Karena sebelum datangnya agama Islam, para pendengar sekalian, wanita memang sangat memiliki nasib yang sangat buruk. Pada zaman jahiliyah itu memang wanita, Masya Allah, diinjak-injak. Bahkan sama sekali tidak punya harga diri di hadapan laki-laki. Seringkali mendapat perlakuan yang tidak berkemanusiaan. Jadi wanita ini tidak memiliki hak waris, hanya untuk laki-laki saja. Wanita juga sebagai pemuas hawa nafsu belaka, terutama di Jazirah Arab ini ya,
seorang ibu hamil itu sudah disediakan lubang untuk mengubur bayi hidup-hidup bila nanti ternyata yang terlahir adalah bayi perempuan. Alhamdulillah minta. Dan akan disambut dengan gembira, disanjung kalau ternyata yang terlahir adalah bayi laki-laki. Dan wanita juga bisa dijual bebas sekendak hati laki-laki. Dan ini hampir dulu di beberapa negara juga seperti itu. Jadi boleh ganti pasangan sesuai dengan selera. Dan juga di Jazirah Arab ini seseorang itu kalau meninggal dunia, maka para walinya, anggota keluarga itu bisa menikahi istrinya jika mau. Ya. Atau menikahnya dengan orang lain, tidak usah menunggu, tidak ada masa iddah pada waktu itu. Ya. Sehingga yang berhak mengatur adalah mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan keluarga. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka, tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali adalah illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dengan demikian membawa perubahan. Wanita, perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki. Sehingga juga wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kita lihat ayat ini untuk perkawinan yang selalu menghiasi kartu undangan itu kan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, para pendengar sekalian, sehingga kalau yang terus banyak didengungkan oleh para kaum feminisme itu, ya, perjuangan Raden Ajeng Kartini ini, maka sudah ada di zaman Rasulullah ini, ya. Jadi sebelum Bunda Kartini memperjuangkan tentang emansipasi wanita ini, sudah ada. Dan ini buktinya juga Allah sudah memberi tuntunan dalam firman-Nya bahwa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi pada hakikatnya para pendengar sekalian, pecinta Mutiara Pagi, khususnya para ibu, kaum wanita ini ya, istilahnya hakikatnya saja nih ya, istilah kalau dalam Islam ya tidak ada emansipasi, karena memang Allah dalam Al-Quran memberi tuntunan dan memandang keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan itu kan derajat yang sama itu tadi ya.
Sehingga eh, kalau Rasulullah mengatakan bahwa almar'ata sokoiku arrijali, bahwa wanita itu adalah saudara laki-laki, dan Allah itu membedakan hanya segi eh, kewarisan saja. Ya, jadi kalau laki-laki mendapatkan 2, perempuan 1. Tetapi di dalam hal ibadah, ketakwaan ya adalah tidak ada bedanya, derajatnya itu sama selaku imam atau pemakmum sama. Cuma di dalam kepemimpinan kerumah tanggaan itu memang Allah katakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Karena itulah mereka berkewajiban memberi nafkah sebagian dari hartanya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui dari sisi itulah, wahai para bapak laki-laki yang harus betul-betul paham, mendalami, memahami, dan melaksanakan ayat Allah ini. Karena gencarnya para wanita menyamakan derajat tadi dengan kaum laki-laki, maka merasa ada kemandirian, dan kemudian dari mandiri bisa berhasil. Ya, kemudian yang disayangkan adalah kemudian para laki-laki ini abai dengan ayat ini. Istri saya sudah bekerja, para wanita itu sudah punya penghasilan, jadi saya ya enak-enak aja. Bahkan sebaliknya, kita lihat fenomena yang ada di hadapan kita, para wanita berjuang harus menjadi TKW, TKA, sementara suami atau laki-laki berleha-leha, bahkan menghamburkan uang atau dana kiriman dari perjuangan seorang wanita, ibu yang ada di luar sana. Inilah yang bertolak belakang dengan ayat Allah, bahkan juga yang diupayakan oleh Ibu Kartini tadi. Padahal juga kaitannya dengan kewarisan itu di An-Nisa juga Allah firmankan yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisa akarha wala ta'duluhunna litadhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bifahishatim mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Inilah yang harus ditekankan, bahwa pergaulan mereka dengan cara yang patut. Dan Allah berbimbingan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, ya bersabar, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Maka itulah merujuk pada sejarah Ibunda Kartini yang juga harus menjadi penyemangat kita. Zaman dulu saja Bu Kartini telah banyak
melakukan usaha memperjuangkannya, ya, dengan walaupun dikatakan seorang priayi, dengan berpedoman dan belajar Al-Quran lewat gurunda Kiai Darat ini, yang tidak lain Kiai Darat ini adalah guru dari tokoh besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yaitu gurunya Pak Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana minta diartikan bagaimana sih Al-Fatihah itu pada hakikatnya sebenarnya artinya apa, supaya paham, tidak hanya membaca saja. Nah, karena memang pada waktu itu kan tidak diperkenankan oleh Belanda, tetapi dengan bijaknya Kiai Darat ini mengartikan dengan bahasa Arab Pegu, dan itu difahami oleh Bunda Kartini. Malah sebaliknya ya, sekarang banyak kita ini yang belum tahu atau belum bisa membaca Arab Pegu itu, yang maksudnya tidak ada harokatnya. Nah, inilah yang menjadi tulisan utama sampai ada habis gelap terbitlah terang, tidak lain adalah dari kajian Al-Baqarah 257 itu. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman, yaitu kegelapan, kejahilian, keterpurukan, tidak mendapatkan pendidikan yang sama, terkekang. Tetapi kemudian dengan adanya cahaya ilahi, hal-hal yang gelap tadi terkuak, karena pelindungnya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh yang diperjuangkan tadi, dan jauh-jauh sudah ada, akhirnya juga didapati di surat Al-Ahzab itu persamaan bahwa sesungguhnya kaum muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, untuk mereka Allah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Lah kan sudah sama. Jadi dua persamaan perspektif dari laki-laki dan perempuan, wanita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Namun sekali lagi, inilah yang tidak boleh kebablasan, maka sampai berlebihan. Pokoknya wong lanang bal-balan, aku ya usah kudu bal-balan, ya, dengan ya, hobinya itu. Ya, nah kadang-kadang terus ini sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ngapunten ya, olahragawan bodybuilding ini juga sampai seperti itu, yang harus tertutup auratnya harus dijaga, tapi harus dipamerkan. Inilah yang ngapunten kalau saya katakan kebablasan itu masih tidak sesuai dengan derajat seorang muslimah, ya, yang tugasnya sebagai seorang istri tadi adalah tetap bisa memberikan kebaikan di keluarga, tetapi sekali lagi yang saya sampaikan di sini, jangan semata-mata menjadikan perempuan sebagai tulang punggung rumah tangga, yang segalanya sampai mencari nafkah semuanya adalah ibu, selama masih ada seorang suami atau laki-laki yang mendampinginya. Nah, inilah termasuk itu kemudaratan yang besar. Maka
Rasulullah juga memberikan semangat, maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik seorang wanita, yaitu istri yang solihah, almar'atus solihah, yang bila dipandang akan menyenangkan, bila diperintah akan mentaatinya. Nah, taat di sini dalam koridor yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong menolong dalam sabar dan ketakwaan, bukan ta'awanu alal ismi wal udwan, bukan tolong menolong dalam berbuat dosa. Contohnya saja kedua-duanya saling menjadi pengedar narkoba. Nah, naudzubillah, itu namanya tolong menolong dalam dosa. Para pendengar sekalian yang berbahagia, selain itu juga ketahuilah wahai para perempuan, ibu dan istri, ad-dunya mata'u wa khairum mata'ud dunya al-mar'atus sholihah. Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Nah, inilah pada hakikatnya esensi dari habis gelap terbitlah terang ini adalah tadi yang sesuai dengan Al-Baqarah 257 adalah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, keluar dari kegelapan, kejahilian, kebodohan, keterburukan ilan nur, kepada cahaya Allah, menjadi sebaik-baik perhiasan. Sekali lagi dengan mengingat sejarah yang tidak boleh lupa tentang Kartini, yang itu adalah memberi semangat kita ini ibu, istri, kaum perempuan harus bersemangat belajar, mendalami, melaksanakan apa yang dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk putra-putri kita, supaya tahu tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Terutama ditanamkan kepada anak laki-laki, wahai para bunda, istri, jangan sampai melecehkan kaum perempuan, apalagi tadi lupa tanggung jawabnya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, semogalah pagi hari ini semangat Raden Ajeng Kartini tidak lain adalah semangat Al-Quran. Habis gelap terbitlah terang ini akan menjadi pencerahan pada kita semua, tidak hanya kaum semangat pada perempuan, tapi juga adalah semangat laki-laki bagaimana merawat rumah tangga dengan baik. Ingat tadi ayat Allah, wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada KDRT ataupun bullying. Saya kira itu kalau kita bicara ini tentu sangat tidak cukup waktunya ya Mbak Risa. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, menyemangati kita semua, tidak ada kegelapan lagi, tapi terus terang dan terang terus ya, sehingga akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, habis gelap terbitlah terang. Ini ternyata Raden Ajeng Kartini juga terinspirasi dari surat Al-Baqarah tadi ya Ustadzah ya? Iya. Dalam setiap quote-quote ini yang sering digunakan ini setiap hari Kartini, habis gelap terbitlah terang. Kami undang Anda saudara untuk bergabung bersama kami, silakan di line telepon bisa, di WhatsApp juga bisa, di line telepon sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman, monggo silakan Pak Rohman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mengenai Kartini, Ibu Kartini ya. Yeah. Begini Ustazah, kadang-kadang orang sekarang itu ingin meniru Ibu Kartini, tapi dia masih salah
salah resepsi kadang-kadang dia mengotot untuk menyamakan gender atau menyamakan kedua lelaki sama perempuan itu mengotot. Biasanya orang yang berpendidikan tinggi tapi agamanya dangkal. Tapi kalau yang diterangkan Ustaz tadi kan agama pendidikan tinggi, agamanya ya tinggi juga ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran kan itu. Itu bagaimana seandainya ada orang seperti itu ingin selalu mengotot menyamakan kedudukan seorang wanita dan laki-laki. Tak mungkin Ustaz ya. Wanita misalnya kalau laki-laki beca, wanita kan beca kan nggak mungkin kan masalah itu. Dan kan syariat kan ada sendiri. Tapi kadang-kadang ada orang yang ngotot itu orang yang berpendidikan tinggi tapi agamanya gagal. Itu bagaimana? Ada orang yang memaksakan bahwa kita harus sama dengan laki-laki. Kadang-kadang laki-lakinya punya kantor ya. Suami istrinya itu kadang-kadang sehari dapat rezekinya 1 juta, hanya suaminya hanya 200. Kadang-kadang suaminya dikalahkan karena dia bagaimana juga penghasilannya masih tinggi saya. Itu bagaimana bila ada orang yang seperti itu, apakah itu gak menentang syariat Kanjeng Nabi? Demikian Ustaz yang dirahmati Allah. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman yang ada di Sukun, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Rohman. Yang saya katakan tadi kan menentang sendiri kodratnya sebagai wanita. Padahal Allah sudah memuliakannya, menjunjungnya, dan juga mengingatkannya kepada para laki-laki suaminya itu untuk wa asiruhunna bil ma'ruf tadi. Ya, jadi kalau kemudian makanya kalau iman tanpa ilmu itu maka bisa dikatakan malah menjadi buta. Sedangkan yang ilmu tanpa iman ya maka itu akan menjadi lumpuh juga. Sehingga kalau kemudian harus sama, yang sama persis yang itu adalah walaupun sulit dikerjakan atau tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang wanita, nah maka malah berbalik karena memaksakan diri ya. Niatannya sudah beda, bukan karena Allah lagi, hanya untuk menunjukkan bahwa inilah saya mampu, saya bisa. Ya itu yang dia dapatkan adalah mungkin kalau sekarang itu langsung di video viral ya seperti yang dikatakan Pak Rohman ya, penghasilan perempuan beca ini sekian ya. Nah, kecuali saya katakan tadi menjadi tulang punggung keluarga maksud saya, karena memang sudah ditinggal suami ya. Tidak ada lagi yang harus yang membantu sepenuhnya, maka dia yang harus banding tulang. Ini kan perkecualian ya. Kecuali bagi mereka yang sudah ada pendampingnya tapi enak-enak saja suaminya ini. Nah ini yang jelas suami dosa ya, berdosa besar ya. Dan perempuan sebaliknya yang kemudian diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada suaminya tadi, karena ternyata kedudukannya lebih tinggi, penghasilannya lebih besar, kemudian sebaliknya merendahkan, melecehkan suami, juga tidak akan mendapatkan kebaikan ya. Yang dia dapatkan ya emosionalnya itu saja, tidak tercatat sebagai sedekah. Tapi kalau kemudian si ibu perempuan ini membantu ya, baik di rumah di luar rumah dengan cara yang baik, dengan izin suami, berangkat pulang diantar dan dijemput, ataupun kalau toh tidak tapi bisa menjaga diri dan kehormatannya masing-masing, saling bisa berbagi tugas dan juga pendidikan anak, alhamdulillah. Inilah yang tadi dikatakan sakinah mawadah warahmah. Begitu nggih Pak Rohman. Ampunten menawi wonten ingkang kirang. Baik. Sekarang kan banyak sekali apa ya Ustazah kayak komunitas-komunitas feminis yang
mengklaim betul mengklaim diri mereka harus setara dengan pria tapi tanpa dasar agama yang kuat, Ustazah. Ini kan cukup mengkhawatirkan begitu ya, Ustazah? Iya, sehingga tadi menjadi juga laki-laki takut untuk mendekatinya. Wah, jangan-jangan kita yang sampai ada inspirasi film suami-suami takut istri ini. Baik, siap Ustazah. Di line telepon kembali sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Diana. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustazah Maesara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maesara. Saya tertarik dengan apa katanya emansipasi. Ada juga emansipasi yang kebablasan. Ini ada dalam satu rumah tangga seandainya sang istri punya pengaruh, punya wibawa yang lebih besar. Jadi umur anaknya, cucunya itu panggilnya bunda. Tapi kalau bapaknya, suaminya, cucunya panggilnya mbah. Tapi kalau neneknya panggilnya bunda aja, nggak boleh panggil nenek atau panggil apa gitu. Apapun harus sang suami ini takut. Takut karena apa saya juga nggak tahu. Harus turut apapun, pokoknya dia harus mendapatkan uang dengan cara apapun, juga mau cara yang baik, yang halal, nggak peduli, yang penting duit, dapat duit. Nah ini begitu pengaruhnya begitu kuat sekali sang istri. Nah ini hukumnya bagaimana juga ini? Padahal harusnya kan umumnya kita punya anak harus jadi anak yang baik, ya, anak yang soleh dan soleha gitu ya. Ini nggak boleh, bahkan ada bapaknya berbuat mencuri kata lagi bareng-bareng sama cucunya. Cucu saya lihat sendiri dengan mata kepala sini, cucunya yang perempuan lagi. Bagaimana nih? Saya kayaknya kok dunia ini kayaknya terbalik-balik begitu saja. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Ustazah bisa. Ya, yang jelas seperti saya sampaikan awal tadi, satu utamanya harus difahami bahwa dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah penanggung jawab, pemimpin atas diri perempuan istri. Ya, ini adalah bukan juga berarti semena-mena atau sebaliknya tadi malah wis apa jare jenengan Bu, bukan juga. Harus tetap karena kaitannya dengan masa depan putra-putrinya, ya harus dibahas bareng. Jadi ya kalau sampai juga membiarkan istrinya mencari rezeki tidak peduli halal atau haram, ya semuanya terkait berdosa. Karena tidak hanya dirinya, tapi satu keluarga jadi rangkaian dosa semuanya ini. Karena tidak peduli, yang penting ada uang dan uang. Nah, ini yang jelas salah, berarti sudah tidak menggunakan Al-Quran atau Allah di dalam kehidupan mereka. Termasuk juga sudah meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini kalau dikatakan ya kapitalis ini Pak, bukan kehidupan yang Islami. Apalagi tadi bersama-sama ya join untuk mencuri barang lah. Ini awal tadi yang saya katakan adalah perintahnya kan adalah ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Kalau yang ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa, ya ini jelas ini terlarang ya. Karena itulah kalau toh sampai kemudian ada pencurian yang memang karena kebutuhan yang mendesak, yang sampai karena keterpurukan kemaratannya, maka kitalah seharusnya yang ikut, terutama tetangga kanan kirinya yang harus ikut memikirkan kekurangannya itu. Kenapa kok sampai istilahnya mencuri, mungkin karena tidak punya, tidak ada.
Nah, ini yang harus juga menjadi pemikiran bersama. Tapi kalau itu merupakan pekerjaan dan hobi, nah ini yang secara hukum memang harus diluruskan di apa setidak-tidaknya dari kalau terlihat betul tadi kan dengan katanya melihat dengan mata kepala sendiri, ya maka harus disampaikan kepada pihak terkait di terdekat yaitu Pak RT, Pak RW untuk bisa disampaikan bagaimana seharusnya hukumannya begitu, tetapi tidak memakai hukum rimba langsung hantem dan sebagainya karena kita belum mengklarifikasi. Saya kira seperti itu. Siap, Apakah Ustazah. begitu yang dimaksudkan tadi Mbak Risa ya? Insya Allah demikian. Ini di WhatsApp sudah ada banyak sekali yang bergabung Ustazah. Saya bacakan dulu Monggo. Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Ustazah. Allah memberikan kepercayaan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Berarti kedudukan wanita sebagai ibu lebih tinggi dari seorang ayah. Tapi kenapa wanita sering terdolimi? Apa karena lemah? Mohon penjelasannya karena sangat miris keadaan kita saat ini. Ya, jadi yang mendolimi Pak Yudi, kalau ada wanita, ya yang mendolimi ini yang tidak bisa membaca ayat-ayat Allah, gak ngaji dan mengedepankan emosional saja. Karena kalau dia betul-betul ngaji An-Nisa ini, ya ayat 34 ini, sungguh ya akan bisa faham, mungkin bisa meneteskan air mata sejauh mana saya sudah wa asiruhunna bil ma'ruf ya. Nah, semacam itu. Karena itulah perempuan-perempuan yang betul-betul solihah tadi tidak tanggung-tanggung Allah beri balasannya. Tidak lain adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat seperti ini. Ya, jadi kalau sampai terdolimi itu, yang mendolimi itu sing kebangetan yang harus diluruskan secara hukum maupun secara syariat itu. Kenapa kok berlaku seperti itu? Baik, siap Pak Ustazah. Yudi ngapunten. Saya agak kebut ya Ustazah, ini dari Pak atau Mas Daud di Lawang. Ustazah, saya pernah dengar kisah wanita yang turun ke medan jihad. Apakah memang ada dalam sejarah Islam? Monggo Ustazah. Ya, jadi seperti dulu juga turunnya setidak-tidaknya adalah bagian memberi makan, memasakkan, kemudian menolong yang sakit. Ya, seperti itulah. Maka dari kaitannya perjuangan-perjuangan di zaman Rasulullah, termasuk juga Ibunda Aisyah, ya, maka itu menjadi semangat kaum perempuan kita ini, ya, selama itu bisa kita lakukan tapi tidak sampai jauh dari syariat, ini adalah diperkenankan, ya, seperti itu pada hakikatnya. Ya, Pak Thomas. Baik. Dari Bu nomor akhir 6678, kalau wanita sebagai pengangkut gerobak sampah karena membantu kebutuhan rumah tangga dan suami juga sama sebagai pengangkut sampah, bagaimana hukumnya? Terus kalau suami ngimami sholat dalam posisi duduk karena sakit, bagaimana juga hukumnya? Monggo Ustazah. Oh ya, lah ini bersama-sama tuh tadi ya, Iya. ya. Bersama-sama karena memang keadaan yang seperti itu. Ya, ini saling membantu. Jadi kedudukan perempuan itu adalah sama memberi nafkah. Sungguh sangat luar biasa. Karena memang terutama banyak kita lihat adalah di kota metropolitan ini. Jelas ini memang fakta, bukan hoak ya. Jelas ini Mbak Reza. Jadi kalau semacam itu, ya insya Allah sang ibu mendapatkan kebaikan yang banyak tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menanggung bagaimana mengandung, menyusui, dan memang masih kekurangan dalam keluarganya harus ditutupi, maka harus juga berjuang juga. Tapi karena sama-sama suami tidak enak-enak, maka kedudukannya insya Allah diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaitannya dengan imam, karena memang tidak ada lagi tuh, ya jadi
termasuk di saya sendiri. Kadang-kadang kalau bapak pas sakit memang tidak bisa eh, dengan sempurna dengan duduk, dengan berdiri, maka dengan duduk ya tidak apa-apa, karena memang tetap harus laki-laki jadi imamnya. Tidak boleh, mas jangan tidak bisa berdiri, tak ganti aku ayo, tidak boleh. Siap, Tetap Ustazah. laki-laki sebagai imam walaupun dalam keadaan duduk, karena di rumah tidak ada lagi. Kalau punya putra laki-laki yang ada dan bisa menggantikan, sebaliknya Ananda. Tapi kalau si Ananda masih kecil juga belum bisa sempurna, ya tidak apa-apa, walaupun dalam keadaan duduk bapak jadi imam. Siap, Ustazah. Dari Ibu Farida Listiani, Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin, sami-sami Ibu. Ustazah mau tanya bagaimana doa agar suami tidak menghabiskan kiriman uang istri yang kerja di luar negeri, sebab kerja di sana sepertinya tidak ada nyetelnya, kerja hampir 6 tahun. Bagaimana solusi terbaiknya? Nyentelnya itu Mbak nyentel. maksudnya. Baik siap. Gak ada nyentelnya, baik siap. Kerja hampir 6 tahun, Masya Allah. Farida Listiani. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, minta doa itu aja terus pada Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan. Insyaallah ayatnya 75-an itu ya. Ayatnya yang ayat berapa itu di Al-Furqan hampir terakhir Bu Farida. Terus saja minta pada Allah, terutama pada sujud terakhir jenengan, mohon suami bisa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau merasa seperti itu, ya jenengan tidak semuanya diberikan, ya sesuai saja kebutuhan, sehingga nanti bisa pulang dibelikan sendiri ada nyentelnya. Ya ini yang tadi tidak sesuai dengan, semoga saja pelakunya bukan siapa ini, Bu siapa tadi ini, Bu Farida, sendiri, Bu Farida sendiri, tetapi memang sebaliknya kembali saja, ya daripada sudah jauh tidak ada hasilnya. 6 tahun Ustazah. Ya kembali saja Bu, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin nanti akan ada kebaikan. Ya, jangan-jangan ini malah dibuat kemaksiatan, kedoliman. Naudzubillah min dzalik. Ya. Siap, Ustazah. Alhamdulillah tuntas sudah Ustazah yang bertanya melalui WhatsApp dan juga line telepon Ustazah. Masya Allah. Monggo untuk penutupnya. Alhamdulillah Ustazah. sudah terang ya. Alhamdulillah sudah terang, sudah hampir jam 6. Ya, jadi ini mengingatkan pada diri saya, Mbak Risa dan para wanita yang lain, ya harus tetap pada kodratnya, jangan terus menuntut hak, tetapi kewajiban dilupakan. Sampai misalnya harus keluar rumah terus tanpa memperhatikan keadaan di rumah, dan juga tidak memperhatikan pendidikan anak-anak, ini juga tidak baik. Ya, menjadi politikus, menjadi terkenal sama dengan duduk bersama di samping laki-laki, tapi di rumah tangganya kocar kacir, juga apa artinya. Harus tetap kembali bahwa wanita yang soleh adalah yang tertuang di dalam Al-Ahzab 35 tadi, ya, yang terus melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan suami juga adalah yang menyenangkan bila dipandang, dalam artian senantiasa berkata yang qaulan ma'rufa, yang baik, yang sehingga suami akan menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yang senantiasa merindukan senyum istri menyambut di rumah. Jangan sampai lebih suka di luar, karena sambutan di luar lebih hangat daripada di rumahnya. Sekali lagi, kita ini adalah perhiasan
dunia, apalagi apabila kita bisa menempatkan diri sebagai mar'atus solihah. Insya Allah. Ye. Mohon maaf atas segala kefakiran dan keterbatasan ilmu kami, Aisyarah yang fakir ini, tapi semoga tetap bermanfaat bagi kita semua, penyemangat untuk ikra, membaca Al-Quran, membaca situasi, memahaminya, agar kita tetap bisa menjadi wanita yang solihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Masyarah SPD. Habis gelap terbitlah terang yang hadir untuk Mutiara Pagi hari Selasa 23 April ini.